Halo semuanya, pernah nggak kalian nonton film atau video yang kelihatannya tuh menarik banget, walaupun ceritanya tuh cukup sederhana? Nah, ini itu karena teknik kamera dan sinematografinya yang bagus. Maka dari itu, dalam video ini, saya bakal membahas tentang komposisi gambar, angle kamera, pencahayaan, dan pergerakan kamera yang bakal buat video kalian lebih menarik dan sistematis. Yuk kita mulai. Kita mulai pada komposisi gambar. Nah, komposisi gambar adalah cara kita menyusun elemen-elemen visual dalam satu frame agar terlihat lebih menarik dan bermakna. Ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu ada yang disebut rule of third. Nah, kalian bisa lihat garis-garis bantu ini. Jika subjek kita letakkan di salah satu garis perpotongan ini, gambar akan terlihat lebih seimbang dan sistematis. Ini contoh kecilnya. Ada juga leading lines yang berupa garis-garis alami yang memandu mata penonton untuk berarah ke karakter utama. Kalian bisa melihat contoh ini di mana garis-garis dari tiang ini memandu mata kita untuk melihat ke karakter utamanya. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan teknik framing. Nah, di mana kita dapat menggunakan elemen-elemen seperti jendela ataupun ranting-ranting pohon untuk membingkai kefokusan untuk menciptakan deep atau kedalaman yang lebih kepada karakter. Ini dia contohnya ketika kita menggunakan jendela dan ranting-ranting. Nah, teman-teman, kira-kira dalam membuat video kalian bakal pakai teknik apa? Nah, setelah kita tahu bagaimana cara menyusun elemen dalam suatu frame, kita beralih ke angle kamera. Nah, sudut pengambilan gambar dapat mempengaruhi bagaimana penonton melihat suatu karakter atau situasi. Misalnya, low angle yang membuat suatu subjek atau karakter itu terlihat lebih kuat dan dominan. Sedangkan high angle membuat suatu karakter terlihat lebih kecil dan lemah. Ada juga eye level, di mana ini suatu hal yang natural karena sejajar dengan mata manusia. Sementara itu di film-film aksi atau horor, kalian pasti lebih sering melihat dark angle, di mana kamera sedikit dimiringkan untuk menciptakan kesan yang lebih menegangkan. Nah, inilah contoh jelasnya ketika kamera dengan sengaja dan jelas dimiringkan untuk memberitahu penonton tentang sesuatu yang salah, membingungkan, atau meresahkan. Selanjutnya yaitu pencahayaan. Tanpa elemen-elemen pencahayaan yang baik, video ataupun film kita itu dapat terlihat lebih datar dan kurang menarik di mata penonton. Maka dari itu, pencahayaan ini amatlah sangat penting. Teknik yang sering digunakan yaitu gabungan dari 3-point lighting, yaitu yang pertama key lighting yaitu pencahayaan utama, fill lighting yaitu pencahayaan pengisi, dan backlight sebagai cahaya belakang. Ini digunakan untuk memberi kesan yang mendalam pada subjek. Ini dia contoh ilustrasi ketika menggunakan 3-point lighting. Ada juga vertical lighting, di mana kita menggunakan cahaya yang berada di dalam scene. Misalnya kita menggunakan lampu meja atau lilin yang dapat memberi kesan yang lebih alami atau natural. Nah, terakhir kita bahas tentang pergerakan kamera. Gerakan kamera dapat membuat adegan dalam suatu film atau video lebih terlihat dinamis dan menarik. Contohnya kita dapat menggunakan teknik pan shoot, di mana kamera bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Ada juga kita sebut sebagai teknik tilt shoot, di mana kita dapat bergerak dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Juga ada yang disebut dengan dolly in and dolly out, di mana kita dapat bergerak mendekat dan menjauh dari subjek atau kamera. Ada juga teknik handheld kamera, di mana kalau kalian suka nonton film action atau dokumenter, kalian pasti sering melihat teknik ini, di mana kamera sedikit digoyangkan untuk memberi efek yang lebih realistis dan impresif.
Nah, teman-teman, itu tadi dasar-dasar teknik kamera dan sinematografi, dimulai dari komposisi gambar, angle kamera, pencahayaan, dan pergerakan kamera. Semuanya berperan sangat penting untuk menciptakan video yang lebih menarik dan lebih profesional. Nah, kalau kalian mau praktekin aja sekarang. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.